Menolak penutupan proyek pembangunan tambak udang, puluhan warga pesisir selatan Jember Luruk memprotes pembangunan tambak udang itu. Karena tak mendapat kepastian cepat untuk membuka akses jalan yang ditutup, warga akhirnya marah hingga terjadi aksi dorong dan adu mulut. Adu mulut antara warga desa Kepanjen Gumuk Mas Jember dengan pihak aparatur desa Kepanjen terjadi di area pembangunan tambak udang Faname di desa setempat. Warga menuntut agar jalan menuju laut selatan dibuka lantaran menjadi akses warga dan nelayan mencari ikan di laut. Namun dengan adanya proyek tambak udang, jalan sepanjang 100 meter dan lebar 3 meter itu ditutup, sehingga warga kesulitan pergi mencari nafkah di laut. Karena geram, warga akhirnya mendatangi lokasi tambak dan langsung ditemui sang kepala desa Kepanjen, Saiful Mahmud. Mediasi tak membuahkan hasil karena sang kepala desa akan berkoordinasi dengan pemilik tambak terkait tuntutan masyarakat itu. Karena belum ada keputusan, akhirnya warga berang dan terjadi kericuan. Permintaan warga sebenarnya apa sih? Ya, permintaan warga sebetulnya sih simpel aja sebetulnya, karena ini jalan yang sudah sejak lama, jadi turun-temurun sejak nenek moyangnya beliau-beliau. Ini sudah ada jalan ini, kemudian diperbaiki dengan secara swadaya dan dikembalikan, jangan sampai ditutup seperti ini. Karena kalau misalkan dipindah ke sebelah sana itu terlalu jauh, masyarakat harus muter juga gitu loh. Agar tak terjadi aksi brutal, tokoh masyarakat setempat akhirnya melerai aksi warga itu. Warga berjanji akan melakukan aksi kembali jika pemilik tambak tidak mengindahkan tuntutan warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Api menghanguskan sebuah minibus yang membawa 15 penumpang di Serang, Banten. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian mesin minibus. Kebakaran menimpa minibus bernomor polisi B7008 PAA di Jalan Akses Gerbang Tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. 15 penumpang di dalam minibus jurusan Grogol, Terminal Pakupatan Serang berhasil menyelamatkan diri. Insiden minibus terbakar ini sempat membuat arus lalu lintas macet. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh 3 unit mobil damkar. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik yang terjadi di mesin minibus. Ya masalah konsep dari apanya juga orang tahu. Karena udah berarti udah satu kali akan keluar api itu. Jadi nggak tahu konsep dari mana. Nanti dari depan ya mesin ya? Dari depan. Banyak penumpang udah saya turunin semua. Iya, asap. Turunin saya buka semua. Nekat menggelar pesta hajatan di masa pemberlakuan PPKM darurat. Pesta hajatan dibubarkan petugas. Petugas juga meminta tenda hajatan dibongkar serta membubarkan para tamu undangan. Saya berkali-kali saya. Hari, 2 hari, ada seterusnya. Udah capek saya. Dalam video amatir pesta hajatan pernikahan di Kampung Kedung Bokor, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibubarkan oleh Satgas COVID-19. Bekerja sama dengan anggota. Petugas di lokasi hajatan memerintahkan pemilik hajat untuk menghentikan semua acara yang sedang berlangsung dan para tamu undangan agar segera membubarkan diri. Petugas juga memerintahkan agar tenda-tenda tersebut segera dibongkar. Meskipun himbauan kepada warga agar tidak melakukan kegiatan keramaian di masa PPKM darurat sudah sering dilakukan, namun masih saja kegiatan hajatan tersebut dilakukan. Kemudian setelah kita lakukan pemanggilan kepada yang punya hajat, mereka datang. Langsung saya himbau agar kegiatan ini dihentikan hari ini juga. Bukan hari ini lagi, saat itu juga saya datang harus dihentikan. Baik itu pembongkaran tenda maupun kegiatan undangan yang undang besar. Pemilik hajat akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Warga Desa Beting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ramai-ramai memasang boneka tolak bala pagebluk. Pemasangan boneka dilakukan warga sejak sepekan terakhir setelah 2 warga setempat melaporkan kepada ketua RW rumahnya diketuk-ketuk pada dini hari. Orang-orangan dipasang di depan rumah bukan sebagai hiasan. Hal ini karena warisan budaya leluhur untuk menangkal wabah penyakit alias pagebluk, termasuk virus corona. Meski warga memasang orang-orangan di depan rumah, mereka tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Selengkapnya terkait pemasangan boneka tolak bala pagebluk sudah bergabung bersama kami ada Ketua RW 10 Dusun Biting, Desa Sukodono, Kabupaten Lumajang. Ada Pak Abdul. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang, Mbak Niki. Pak Abdul, ini atas inisiatif siapa pemasangan boneka tolak bala ini? Sebenarnya inisiatif warga sini, dulu katanya ada wabah, nggak tahu namanya kemaran gitu, namanya wabah itu. Pernah dulu memang nenek moyang kita dulu memang suruh kalau ada wabah seperti ini suruh masang orang-orangan kayak boneka. Baik, kemudian setelah ada pemasangan boneka ini, warga setempat ini merasakan tidak ada manfaat dari boneka ini? Ya memang agak agak tenang, orang tua juga bisa tenang. Sebenarnya saya cuman pasang boneka ini pertama itu untuk menakuti anak-anak gitu, biar nggak keluar rumah gitu. Nah, ternyata orang tuanya juga senang gitu, bisa tenang lah di dalam rumah gitu. Baik, Pak Abdul, ini boleh diceritakan ini boneka ini terdiri dari apa saja sih? Bentuknya seperti apa? Ya, pertama di sini kan kena ya ada baju-baju bekas yang nggak dipakai tuh. Untuk kepala ada dari tempurung kelapa itu saya bikin gitu. Lalu dicat. Baik, ada bahan-bahan khusus tidak untuk membuat boneka pagebluk ini? Ya di dalamnya itu cuma diisi jerami gitu. Baik, ada jerami juga, ada batok kelapa juga ya? Iya, batok kelapa. Baik, sudah lama Pak ini kepercayaan pemasangan boneka ini? Ya memang dari nenek moyang saya memang dulu ada memang penyakit namanya kemaran itu, Pak. Suruh kalau ada wabah seperti ini suruh pasang boneka biar bukannya menakut-nakuti anak-anak gitu, biar gak keluar rumah, biar takut gitu, Pak. Baik, apakah juga karena ada warga setempat yang terkena COVID-19 maka ada pemasangan boneka kembali nih, Pak? Iya, sebenarnya di sini alhamdulillah di RW sini nggak ada yang kena COVID, Pak. Alhamdulillah. Ya nggak tahu yang di desa sebelah ada yang kena COVID. Alhamdulillah di sini nggak ada. Ya gimana ya? Memang di sini nggak luput dari rutinan kayak istighosah, selamatan gitu. Di sini memang selalu ada acara seperti itu. Baik, dengan kepercayaan setempat tujuannya untuk menolak bala begitu ya, Pak? Ya, akan bala. Dipasang sampai kapan boneka pagebluk? Ya kalau PPKM ini belum habis ya mungkin masih saya pasang lagi yang lebih banyak gitu biar anak-anak tambah takut gitu. Biar nggak keluar rumah gitu. Baik, tapi ada tidak warga yang menolak untuk pemasangan boneka ini? Ya sebagian ada juga katanya di sini kalau bikin kayak ini musyrik katanya. Ya, wong saya nggak nyembah patung itu, Mbak ya. Ya, saya percaya cuma sama Allah gitu. Biar wabah di Indonesia ini, khususnya di Indonesia ini cepat hilang gitu, Pak. Baik, kepercayaan masing-masing. Tapi ada sanksi tidak kalau memang ada warga yang menolak untuk pemasangan boneka? Ya, kalau sanksi ya gimana lagi. Kalau mau sanksi suruh diturunin ya saya turunin gitu. Asalkan warga sini ya nggak kena apa-apa gitu, Pak. Baik, kepercayaan setempat adanya pemasangan boneka pagebluk ini dipercaya dari tahun ke tahun menolak bala. Baik, terima kasih Pak Abdul sudah berbagi kisah kepada kami di Anyu Siang. Ya, sama-sama Mbak Luki. Setelah dari Lumajang, sekarang kita ke Tuban. Pabrik es batu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami kebocoran gas amonia. Gas kimia berbau menyengat menyebabkan jumlah warga keracunan dan ikan-ikan sungai pun mati. Nggak tahu disengaja apa tidak, iwake mati kabeh. Beredar video amatir warga yang menunjukkan air sungai Desa Bekti Harjo
Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berubah warna menjadi putih susu. Perubahan warna ini mengakibatkan sejumlah ikan dan hewan kecil penghuni sungai tiba-tiba mati. Bau menyengat tercium dari aliran sungai. Bau menyengat tersebut bau gas amonia sehingga sejumlah warga yang menghirup sempat mengalami keracunan seperti sesak napas, mata perih, dan muntah-muntah. Peristiwa ini membuat geger warga sekitar sebab Sungai Bekti Harjo menjadi gantungan hidup warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Ya ceritanya kan sekitar habis luhur, sekitar jam 12:30-an kan ada asap. Asap itu kesini kan anginnya kebetulan kan kesini. Saya kira itu bakar-bakar dari kuburan, ternyata enggak. Dari limbah sini terus saya mau ke sungai ini, airnya itu sangat keruh, warna putih kebiruan gitu. Habis itu terus baunya itu menyengat sampai napas ini sesak. Di mata ini juga perih, terus kepala pusing. Ikan-ikan mati Pak ya? Ikan mati semuanya, banyak. Ya katanya kabarnya dari orang-orang ini amonia. Warga menduga gas berbau menyengat ini berasal dari pabrik es batu yang beroperasi di pinggir aliran sungai. Tanpa komando, warga langsung mendatangi pabrik es batu tersebut untuk meminta pertanggungjawaban. Akibatnya sempat terjadi adu mulut antara warga dan keluarga pemilik pabrik. Meski demikian, pemilik pabrik es batu mengakui telah terjadi kebocoran gas amonia. Kok ada bau, saya langsung telepon Pak, ini nanggulanginya gimana? Pertama kerannya matiin semua, terus sisanya itu masuk drain yang berisi air, terus nanti saya kirim teknisi ke Itu gas apa itu namanya? amonia. Pasca kejadian, operasional pabrik es dihentikan sementara. Pipa aliran gas amonia ditutup sementara untuk mencegah kebocoran lebih parah. Pihak pabrik berjanji akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga sekitar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Akhirnya pencuri tiang monorel yang sempat viral ditangkap polisi. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami.